Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan, maupun praktek-praktek di lapangan. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang ancaman krisis pangan pada masyarakat pesisir. Mengapa tema ini kita ambil? Karena memang selama ini terkesan kita lebih banyak fokus pada petani. Padahal kita tahu Sumatera Barat tidak hanya petani, tapi juga ada masyarakat pesisir atau yang biasa kita sebut nelayan. Dan kita tahu juga bahwa potensi kita di sektor kelautan ini sangat luar biasa sekali juga sebenarnya. Kita punya luas laut yang cukup besar, sekitar 37.000 lebih kilometer persegi. Kemudian garis pantainya juga sangat panjang, mencapai 1.973 km. Ini sangat panjang sekali dan ada 7 kabupaten dan 158 pulau yang ada di Sumatera Barat. Dan itu potensi yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk bagaimana masyarakat di kawasan pesisir ini bisa lebih sejahtera. Dan untuk itu kita akan berdiskusi dengan Wan Sukri Saad. Selamat siang, Wan Sukri. Selamat siang, Bung. Selamat siang, kembali Pak kita Mirza. berjumpa berdiskusi ini. Kali ini kita membicarakan soal kawasan pesisir dan kita tahu bahwa Wan Sukri Saad ini adalah salah seorang penggiat pembangunan pertanian. Beliau banyak sekali terlibat dalam merencanakan pembangunan pertanian dan tidak hanya pertanian, juga kawasan pesisir di berbagai daerah. Dan ini yang akan kita coba gali pengalaman beliau, bagaimana kita memanfaatkan potensi kelautan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan pada nelayan atau masyarakat pesisir. Baik Wan, seperti yang kita gambarkan tadi, potensi kita kan luar biasa ini Wan. Luas laut kita sekitar 37.000 km persegi. Kemudian kita punya garis pantai lebih 1.375. Itu yang tercatat, yang saya catat di data-data yang kita ambil dari data Pemprov Sumbar. Nah, menurut Wan, dengan ancaman krisis pangan ya khususnya pada masyarakat pesisir ini, seperti apa yang harus kita lakukan dengan potensi yang kita miliki di kawasan pesisir ini? Ya, terima kasih, Bung. Masyarakat nelayan adalah masyarakat dengan strata termiskin di Sumatera Barat. Dan itu kita tahu sejak dulu memang nagari pesisir seakan-akan tidak mendapatkan perhatian dari pembangunan kita. Sehingga kemudian hari ini kita masih menemukan mayoritas nelayan kita itu nelayan tradisional, ya. Tidak memiliki alat tangkap modern, tidak memiliki alat tangkap yang mampu memberikan nilai tambah tinggi untuk ekonomi masyarakat nelayan. Nah, saya melihat berkaitan dengan akan adanya kemungkinan krisis pangan di Indonesia. Saya kira ini kesempatan untuk masyarakat nelayan pesisir kita ini untuk kemudian menangguk berkah akibat krisis ini, yakni dengan secara sistemik, produktif, efektif mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi mereka sendiri, dan sisanya itu akan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Saya kira saya adalah pihak yang optimis adanya krisis ini akan adalah berkah bagi masyarakat nelayan kita. Asal tentu tidak bisa datang dengan demikian saja. Harus ada kerja keras, ada kerja cerdas juga yang harus dilakukan, dan kemudian juga bagaimana membuat masyarakat nelayan ini menjadi tuan di kawasan pesisir. Jadi dengan potensi yang ada, sebenarnya masyarakat pesisir atau nelayan bisa menjadi tuan sebenarnya kalau dia bisa meningkatkan kapasitas usahanya. Betul. Jadi saya kira kita semua stakeholder, terutama dimotori oleh pemerintah, memberikan perhatian cukup efektif, serius, terukur untuk membuat pengentasan kemiskinan di negara nelayan. Tapi tadi menarik yang Wan sampaikan bahwa ya sejak kita merdeka lah kan, hampir tidak ada fokus perhatian pemerintah. Benarkah itu Wan? Jadi di zaman Orde Baru, di melihat? zamannya pemerintahan Soeharto, Raja Mataram ini dia lebih berpihak kepada daratan.
sehingga kemudian pesisir dan laut dan pulau tertinggal. Sehingga zaman dulu itu ada BIMAS, ada INMAS, ada berbagai fasilitas untuk sektor pertanian, sehingga tahun 84 saya kalau nggak salah ingat, Soeharto menerima hadiah dari PBB FAO di Roma karena kita mampu mengembangkan swasembada pangan, swasembada beras, swasembada pangan untuk dibandingkan negara-negara lain. Tapi walaupun kita swasembada pangan, tapi lupa dengan potensi laut ini. Betul, itu yang soal. Dan harus diingat bahwa Sumbar ini tidak hanya daratan, tidak hanya pulau, dia punya laut. Tadi Pak sudah disebut sekian ribu kilometer persegi laut kita, dan itu nggak bisa diolah dengan hanya bagi pencalang, bagi long tail yang hanya bisa melaut di bawah 5 mil. Nah, itu jadi menurut saya harus ada cara berpikir secara terintegrasi bagaimana kawasan pesisir dan laut dirancang sedemikian rupa skenario pengembangannya dalam waktu tertentu 5 tahun, 10 tahun ke depan, sehingga dengan demikian nelayan menurut pemahaman saya adalah kelompok masyarakat kita yang paling sejahtera harusnya. Karena laut segitu luas, potensi segitu besar, tetapi tidak bisa dengan cara sekarang. Kita perlu memperbarui teknologi, mengintroduksi teknologi canggih, kita perlu sonar yang hebat, kita perlu citra satelit, kita perlu tahu kapan tuna lewat di depan Sumatera Barat, bulan apa sampai bulan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kan ada nelayan ini, Wan. Nah, dan dia kan sudah biasa menangkap ikan. Tapi kalau Wan lihat, apa sebenarnya persoalan yang mendasar di nelayan ini sehingga ya pertama tentu potensi ini, Wan? Ya pertama tentu cara berpikir nelayan. Yang kedua juga adalah kalau zamannya Bupati apa itu dulu yang pesisir selatan, mereka mengkategori nelayan kita ini nelayan sanggul, nelayan one day fishing, sehari berangkat subuh pulang sore, baru jam 3 sudah terbayang sanggul istrinya, ibunya, sehingga dia balik. Jadi cepat maka pulang kita gitu, kategori waktu itu one day fisher ini itu kategorinya nelayan sanggul, ya, yang hanya sehari berproduksi dan pulang. Nah, dengan paradigma baru yang mesti dibangun bahwa kalau ke laut itu nelayan di Sumatera Barat ini paling sedikit 3 minggu dia di laut sampai sebulan dia di laut, sehingga dengan demikian hasilnya maksimal dan mereka haruslah menjadi masyarakat dengan strata ekonomi terbaik untuk Sumatera Barat. Karena potensinya luas sekali, tinggal jemput, nggak perlu nanam, nggak perlu pupuk, nggak perlu ada hama. Sama dengan petani, ya, Wan, ya? Beda dengan petani. Ya, jadi dengan demikian kita menaruh harapan sebetulnya kepada masyarakat nelayan, dan masyarakat nelayan di pesisir kita ini di seluruh Sumatera Barat ini harus menjadi strata masyarakat dengan income generating, dengan penghasilan yang tertinggi dari seluruh komponen bangsa yang ada di provinsi. Berarti selain sikap mental yang Wan sikap tadi yang Wan silakan nelayan sanggul, juga ada problem saya lihat di alat tangkap yang dipunyai oleh persis. Jadi tidak hanya cara berpikir yang dirubah, juga harus ada investasi yang terukur, terarah, besar-besaran untuk memperbarui teknologi tangkap di nelayan. Di samping untuk itu juga ada teknologi budidaya untuk masyarakat kita di nelayan. Jadi katakanlah dalam 2 mil laut dari pesisir itu dizonasi, ada zona konservasi, ada zona pemanfaatan, ada zona untuk kehidupan harian dan sebagainya. Sehingga dengan demikian seluruh potensi besar itu berangkat ke tengah laut. Ya, karena laut kita ini kalau dihitung aja 10 mil laut dari pulau terluar ditambah zona ekonomi eksklusif 200 mil laut. Sehingga dengan demikian maha luas dan itu tinggal jemput. Nggak perlu nanam, nggak perlu pelihara, nggak perlu pupuk, nggak ada pestisida, nggak perlu macam-macam. Kalau boleh tahu, Wan, sekarang ini berapa jauh layanan atau laut yang bisa dikuasai oleh nelayan kita? Ya, ini yang saya dulu penggiat kelautan ya, tetapi saya nggak tahu kalau sekarang ya. Tetapi saya yakin masih kayak dulu lah. Paling-paling di luar Mentawai, itu paling-paling. Padahal dari pulau terluar ditambah 10 mil dari batas zona ekonomi provinsi, itu ada 200 mil laut lagi ke tengah. Itu berdasarkan deklarasi Juanda. Itu milik Sumatera Barat. Ya, kalau kita mau. Tetapi kan tidak, ya. Birokrasi kita, pengambil keputusan di provinsi dan sebagainya, rata-rata orang Dare. Sehingga berpikirnya daratan, berpikirnya nanam ke tanam. Jadi wawasan kelautannya
pemerintah kita Wan lihat masih Persis. kurang gitu ya. Persis. Walaupun dia orangnya ada di kawasan pantai Iya. pesisir. Ya. Pada zaman dulu itu, zaman Pak Gubernur Pak Syamil Sidurin, kita pernah menggagas program namanya menoleh ke laut. Ya, maka dengan demikian saya ikut rombongan waktu itu pergi ke provinsi Oita di Jepang untuk melihat bagaimana mereka mengembangkan sektor kenelayanan rakyat mereka sehingga Oita itu dari provinsi di sana prefektur namanya, prefektur dari nomor 29 terbelakang di Jepang dalam tempo 10 tahun kepemimpinan Gubernur Morita Hiramatsu itu menjadi provinsi dengan level ekonomi nomor 9 ya dalam tempo singkat. Jadi saya kira pemerintah yang sekarang, pemerintah yang akan datang harus berpikir laut menurut saya di Sumatera Barat. Kalau darat ini sudahlah, ini tinggal melanjutkan, tinggal mengembangkan. Tetapi laut tertinggal jauh. Sehingga kita mendengar waktu itu ada stunting terjadi di daerah kawasan pesisir. Karena busung lapar terjadi kepada anak-anak yang ada di pinggir laut gara-gara kurang gizi. Nah, ini kan memalukan. Lautnya segitu luas, tetapi rakyatnya miskin, rakyatnya kurang gizi. Padahal sumber gizi. Padahal sumber gizi ada di laut. Ya. Nah, untuk itu berkaitan dengan krisis pangan yang ke depan, saya kira nagari-nagari pesisir sudah harus punya konsep, punya rencana, punya sistem untuk bagaimana mengembangkan ketahanan pangan di kawasan pesisir. Gampang caranya, bikin artificial coral reef namanya. Kawasan terumbu karang coral reef. Kawasan terumbu karang buatan di depan nagari. Ya, bikin di laut di depan nagari, 3 mil laut, dizonasi, kemudian dibentuk-bentuk terumbu-terumbu karang buatan, di mana kemudian di sana ikan konsumsi untuk nagari itu teratasi. Itu enggak secara teknologi. Oh, teknologi tersedia dan murah. Murah itu. Teknologi tersedia dan murah, dan saya kira banyak sekali insinyur perikanan kita dari Bung Hatta yang bisa melakukan itu. Tetapi nggak ada programnya ya sudah. Tiba-tiba insinyur perikanan bekerja tanam cabai. Itu nggak benar, nggak benar. Artinya memang tamatan perikanan ini harus dorong ini juga ya Wan. Ya, saya kira ya ke depan ini ya tiap nagari desa itu harus punya tokoh pengembang perikanan laut, perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di tiap-tiap nagari. Khusus nagari yang berada di pinggir pantai. Ya, nagari yang berada di pinggir pantai berunding sama Universitas Bung Hatta untuk mencharter atau booking dulu untuk insinyur perikanan itu ada di tempat mereka, dibayar baik, dan kemudian berkreasi dengan bagaimana mengolah kawasan pantai, pesisir, dan laut untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Saya ini gregetan orang, bagaimana laut seluas itu, kita nggak punya hasil yang memadai, kan sudah nggak benar tuh. Nah, jadi saya kira kita kita mesti punya pendekatan sistemik lagi untuk kelautan, ya. Bagaimana infrastrukturnya, bagaimana sumber daya berkeahlian, bagaimana permodalan, bagaimana dukungan teknologi yang memantau migrasi ikan tuna di depan kita ini, sehingga dengan demikian kita punya nelayan profesional dengan income sangat tinggi dan kemudian hidup sejahtera karena bekerja menjadi nelayan. Dan ini menarik tadi Wan sampaikan tentang nagari-nagari atau yang berada di kawasan pesisir. Dan itu dia sudah mulai menoleh lagi. Nah, apa yang pertama yang harus dilakukan oleh nagari-nagari kawasan pesisir ini? Sementara ini resources ada di pemerintah. Ya kan, ada dana desa dan sebagainya. Mari kita dorong atas dukungan kampus, dukungan sumber daya berkeahlian itu untuk desa-desa pesisir punya rancangan pengembangan ekonomi desa berbasis laut, berbasis pesisir 10 tahun ke depan. Berdasarkan itu melakukan zonasi kawasan pesisir, mana untuk zona budidaya, mana untuk zona konservasi, terumbu karang untuk makanan harian, dan kemudian zona transportasi untuk melaut. Setiap desa punya alat tangkap yang canggih, yang mampu beroperasi sampai ke zona ekonomi eksklusif 200 mil laut dari pantai terluar. Tapi kan itu tidak mudah itu Wan, menyiapkan alat tangkap yang canggih itu kan butuh biaya besar ini. Betul, setuju. Tapi harus dimulai. Ini yang terjadi, tidak dimulai-mulai yang tidak jadi-jadilah. Ya.
Jadi tidak ada upaya ya. Tidak upaya, saya tidak menafikan, silakan investor masuk, tapi hitung-hitungannya menguntungkan rakyat setempat. Artinya gini. Saya nggak mau kejadian nikel di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, itu kemudian baku bunuh, baku bakar dan sebagainya. Kita nggak mau. Kita mau rancangan kita punya, investor silakan masuk. Atau bisa nggak pemerintah punya kelembagaan bisnis khusus untuk mengoptimalkan pemanfaatan laut? Semacam apalah namanya, BUMD atau apa? Ya seharusnya harus ada BUMD kelautan. Mengolah produksi laut dari berbagai unit-unit yang ada. Kemudian saya punya konsep waktu itu, di setiap nagari ada namanya Integrated Fisheries Vessel. Kawasan sarana terintegrasi untuk isu-isu kelautan. Galangan kapal, cold storage, kawasan untuk umpan, dan seterusnya. Maka desa pesisir juga harus dibangun tata ruangnya, sehingga dengan demikian ada kolam-kolam untuk pembesaran umpan, karena setiap ke laut, satu kapal dengan kapasitas 10 GT, 10 gross ton, itu harus bawa sedikitnya 3-5 ton umpan. Ya. Dan itu tidak ada yang dilakukan. Semua orang terjebak untuk bagaimana menyiapkan kapal dengan 10 gross ton, 15 gross ton, 30 gross ton untuk melaut, tetapi tidak memikirkan umpan dari mana, ya, infrastruktur pendukung dari mana, kalau mereka perlu alat tangkap dari mana, kan nggak ada. Menurut saya harus ada upaya sistemik untuk masyarakat pesisir membuat itu. Tetapi untuk mengantisipasi krisis pangan, maka masyarakat pesisir kita kumpulkan, kita rancang sama-sama dengan dana desa yang ada, mereka menzonasi laut-laut di pesisir mereka untuk kemudian mengatasi krisis pangan. Nah, salah satu bentuknya adalah, berbasis suku, berbasis adat, ya, berbasis kaum, mereka punya rumpun-rumpun di depan halaman mereka, di bawah kawasan 3 mil laut. Di adat kita kan sudah ada itu. Kalau itu bungo karang istilahnya, ya, itu kan betul. bagian dari kearifan yang kita punya sebenarnya. Ya, tapi kan belum established, ya. Mesti ada kesepakatan kita tata ruang pesisir dan kelautan untuk masyarakat di pesisir. Sehingga demikian nggak ada nelayan Sibolga masuk, nelayan dari mana masuk, nelayan dari sebelah masuk, nggak bisa lagi karena semua sudah punya Jadi dengan tidak adanya orientasi ke laut, membangun zona kawasan ini, kita yang biarkan menikmati potensi laut bukan masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat pesisir Sumatera Barat yang ada sekarang. Itu satu. Yang kedua juga tidak menikmati sama sekali. Tuna dibiarkan lewat aja di depan pantai Sumatera Barat ini, dada dia, dia lewat. Jangan-jangan mungkin nelayan Thailand mungkin yang menikmati, Pak. Untuk daerah zona eksklusif ya nelayan luar. Nelayan Thailand, nelayan dari Vietnam Thailand, Vietnam enggak. Thailand sama nelayan dari Maldives, dari Bangladesh, dari Jadi kita nggak menikmati. Karena itu yang menariknya, kita bukan orang bodoh, ya, tetapi kita orang yang nggak mau ambil risiko. Karena kemudian sekali ke laut itu mahal, ya. Saya pernah melaut di Pacitan, saya pernah melaut di Sangieta Laut, saya pernah melaut di Sumba Selatan, pernah melaut saya di Arafuru, dari dari Biak, dari Merauke dan sebagainya. Yang penting dulu di zona 3 mil ini, ya, yang merupakan ulayat laut Nagari, ya, itu dikelola oleh Nagari, dizonasi oleh Nagari. Dengan dana-dana yang ada, kita siapkan kawasan terumbu karang, tempat memijahnya ikan-ikan darat, ikan-ikan pelangis semuanya, pelangis. Itu ikan-ikan pelagis itu untuk konsumsi Nagari, sehingga nggak ada krisis pangan di Nagari, ya. Nelayan cukup berdayung ke tengah, pancing bisa untuk segoreng siang, segoreng malam, besok begitu lagi dan seterusnya. Tetapi untuk produksi maka tidak bisa. Jadi ada dua jenisnya, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya ini tidak hanya ikan, ada udang, ada dengan mengembangkan padang lamun, daerah mangrove, rumput laut juga bisa potensi, itu untuk sehari-hari. Tetapi untuk ekonomi, ya, rangkaian kapal teknologi canggih berangkat ke tengah untuk menangkap tuna yang lewat di depan perairan Sumatera Barat. Boleh kita bermimpi Nagari nanti punya alat tangkap yang canggih yang bisa canggih dan punya sistem radar dan sebagainya, sehingga dia tahu ikan sedang menuju kemana, dari mana. Dengan demikian, maka saya hakul yakin
sangat yakin, hakul yakin bahwa nelayan akan menjadi strata ekonomi terbaik di Sumatera Barat dibandingin kelompok pertanian lainnya, pertanian sawah, pertanian kebun dan sebagainya. Kenapa? Karena saya berpengalaman waktu saya bekerja di Kabupaten Sangihe Talaut pada zaman itu, ya, itu calon menantu itu terbaik itu pegawai negeri karena berseragam. Calon yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maka nelayan calon yang nomor 5, paling pinci, ya. Karena miskin tadi. Karena miskin dan tidak ada masa depan. Tapi setelah diintroduksi teknologi, mereka punya kapal sendiri, mereka punya ini, dalam tempo nggak sampai 5 tahun, mereka berkembang menjadi calon menantu paling nomor 1. Udah ada contoh-contoh nggak tuh di daerah-daerah lain di Indonesia yang Di Sangihe Talaut. Di Sangihe Talaut, ya. itu seperti itu ya, Pak? Ya. Seperti apa tuh Wan, misalnya? Ya, kalau yang Anda, yang Wan lihat di sana gitu. Bukan lihat, saya yang buat. Oh. Kalau kita mau pergi ke satu tempat namanya Tamako. Tamako ini dari Tahuna, ibu kota Sangihe, Sangihe, ya. Orang sana nggak bisa baca Sangihe, mereka tahu Sangihe. Itu kawasan Tamako itu udah kawasan kita sebut sebagai Integrated Fisheries Vessel, kawasan nelayan terpadu. Di mana di desa itu ada galangan kapal untuk produksi kapal, ada cold storage, ada berbagai infrastruktur pendukung, dan kemudian kapal canggih diproduksi di tempat. Nah, itu yang saya katakan, kita harus punya itu. Ya, menurut saya ada 17 titik di Sumatera Barat untuk bisa menjadi integrated. Desa yang di sana yang miliki itu, atau Desa bagaimana? lah, desa. Itu proyek USAID dari Amerika waktu itu. Saya menjadi profesionalnya di situ. Jadi memang ada bagian yang dikuasai oleh desa, yang menghidupi desa. Seluruhnya dikuasai desa. Desa semua itu. Desa semua. Desa semua. Ya. Nah, jadi ikan dari laut itu diolah, masukin. Anda harus tahu ya, ikan frozen dan ikan fresh. Ikan frozen ini ikan yang sudah dibekukan menjadi ikan dalam es. Tapi kalau ikan fresh, pada waktu ikan dia dapat ditangkap, dibunuh ikannya, dikeluarkan darahnya dengan diterbalikan, kemudian dimasukkan ke tempat pendingin yang 60 derajat. Jadi nampaknya Wan, daerah-daerah pesisir kita mungkin berkunjunglah ke sana sekali melihat bagaimana. Ya boleh aja. Hah? Ya boleh aja. Untuk belajar ya Wan, untuk bagaimana mengembangkan Teknologinya sudah canggih, ya, dan itu investasinya nggak besar-besar amat, tapi saya kira setahun berapa investasi yang dibutuhkan di sana? Kalau untuk sekarang di bawah 50 miliar. Di bawah besar 50 juga itu Wan. Ya, tapi itu kecil, itu bisa dibayari oleh bank dan dalam tempo 3 tahun lunas. Kalau serius mengelolanya. Ya. Hakul yakin. Kita mengembangkan itu di Sumba Selatan, kita mengembangkan itu di Sangihe, kita mengembangkan itu dan di daerah itu sekarang daerah yang pertumbuhan ekonomi tinggi ya Wan, daerah ini Sangihe. soalnya pemerintahnya nggak serius. Itu kan soal di pemerintah juga untuk membantu membuat link antara kawasan nelayan dengan BPT di Jakarta yang menguasai citra satelit seluruh Indonesia. Dia akan kasih tahu nanti bahwa tuna akan lewat di depan kita pada hari sekian, jam sekian, lintang sekian, bujur sekian. Jadi pemerintah di sana juga Ke sangat serius. arah situ. Nah, ganti gubernur, ganti lo selero, ganti bupati, ganti lo selero. Nah, udah ketinggalan. Nah, jadi maka dengan demikian kalau kita bicara di Sumatera Barat, konsep 10 tahunnya ada dulu. Jangan diganggu, ya. Jangan diganggu. Dan aku yakin mengatakan 10 tahun ke depan setelah konsep ini dipakai, tidak ada lagi kemiskinan di desa nelayan, desa pesisir, nagari nelayan, nagari pesisir, dan mereka akan menjadi strata dengan ekonomi tertinggi di seluruh komponen bangsa yang ada di. Konsep itu sudah ada yang mempraktekkan ya, perencanaan jangka menengah, jangka panjang. Sudah ada ya Wan? Sudah ada. Ya. Nah, Integrated Fisheries Vessels akan menjadi motor penggerak dari nagari-nagari untuk menggapai masa depan nagari yang membuat dia menjadi aman secara pangan, tetapi mendapat berkah ekonomi akibat pengembangan teknologi canggih berkaitan dengan perikanan kelautan. Oke Wan, terima kasih sobat-sobat pemberdayaan semua.
kita telah dengarkan apa yang disampaikan tadi, yang kita perbincangan tadi, bahwa walaupun Sumatera Barat sebagian besar wilayah daratan, tapi kita juga punya potensi yang luar biasa di sektor kelautan, dan itu memang harus kita optimalkan pemanfaatannya, khususnya dalam pengembangan kawasan pesisir, dan itu harus dimulai dengan adanya keseriusan dari pemerintah terlebih dahulu untuk bagaimana mengembangkan potensi ini untuk menjadi jawaban terhadap ancaman krisis pangan yang mungkin saja terjadi di Sumatera Barat dan terutama di kawasan pesisir. Banyak hal yang bisa kita ambil kesimpulannya, tapi lagi-lagi kuncinya adanya fokus dari pemerintah khususnya di kawasan pesisir. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.